Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para saudara, para ibu dan saudari-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Termasuk salah satunya nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Untuk acara ini yang kita mohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya bagi kita, agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka ajri hajin tamatil hajjah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pergi ke salah satu masjid, tidak ada niat dan tidak ada tujuan kecuali untuk menuntut ilmu agama, mengaji ilmu agama, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Masya Allah. Tentu semuanya kita pengen haji ya. Tapi Allah juga faham, ngerti bahwa tidak semua kita mampu untuk berangkat haji. Apalagi antrinya lama ya. Antrinya lama. Nggak tahu di Magetan ini berapa tahun, Mbak? Benar? 19 tahun. Oleh karenanya supaya kita dapat pahala seperti pahala orang yang berangkat haji walaupun belum berangkat haji, salah satunya hadiri majelis-majelis ilmu yang dapat menambah keimanan kita, yang menambah lentera cahaya ilmu agama bagi kita. Karena memang hati ini sangat butuh kepada ilmu agama. Kalau badan kita butuh makanan, minuman, coba sehari aja nggak makan, lemes banget. Maka demikian juga hati ini butuh kepada siraman Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mau bepergian, dia butuh untuk tahu alamat tujuannya. Kalau nggak ngerti, nyasar nanti Pak. Kalau sampean mau ke Gresik misalnya, nggak ngerti alamatnya, ya nyasar. Mungkin bablas ke Malang malah. Kan gitu. Itu untuk perjalanan dunia. Maka demikian juga untuk perjalanan kita ke akhirat, perjalanan kita ke surga membutuhkan ilmu agama. Makanya acara-acara seperti ini, kajian-kajian seperti ini perlu disemarakkan, perlu ditingkatkan agar masyarakat, agar kita semuanya bisa tahu, bisa ngerti mana jalan rute yang mengantarkan kita ke surga sehingga kita amalkan, mana jalan rute yang mengantarkan ke neraka supaya kita tinggalkan. Kalau kita di tengah kegelapan, pas lampu mati misalkan Pak, yang paling dicari-cari kalau pas lampu mati apa Pak? Ya cahaya. Ya, cari lilin, cari lampu, atau mungkin paling enggak HP, ada Pak, senternya itu Pak ya. Itu yang pertama kali dicari. Karena kalau gelap itu enggak enak. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita dalam kegelapan kebodohan, nggak ngerti mana yang benar dan mana yang salah, bingung. Ya, oleh karenanya sekali lagi mari
kita semuanya tingkatkan acara-acara seperti ini yang menambah wawasan kita untuk ilmu agama. Ya, tadi alhamdulillah sudah diapresiasi, didukung oleh Bapak Kepala Desa. Ya, ini adalah suatu hal yang perlu untuk diapresiasi. Kita makmurkan masjid-masjid kita, kita makmurkan rumah-rumah kita makmurkan desa kita dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah lentera yang menyinari kegelapan, yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena orang itu ibadah kalau enggak pakai ilmu hanya cuma pakai perasaan, ikut-ikutan, akhirnya amalan yang dikiranya mengantarkan ke surga bisa jadi malah mengantarkan ke neraka. Nggak ngerti. Ya. Hanya kita butuh kepada cahaya ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sebagai umat manusia harus selalu menyadari, harus selalu mengingat bahwa kita di dunia ini sementara. Kita di dunia ini mampir saja. Kita di dunia ini seperti seorang yang bepergian. Ini kayak saya ini bepergian ini, Pak. Sebentar aja. Habis acara ini besok pulang nih. Atau bukan besok, ini nanti malam kalau udah pulang. Sebentar aja. Kalau udah selesai urusannya, ya udah balik lagi. Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan kita di dunia. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa taraka. Apa peduliku terhadap dunia? Ngapain saya ngejar-ngejar dunia? Ya, pagi, siang, sore, malam, bahkan kalau perlu sampai lemburan. Untuk apa selalu yang dipikirkan adalah dunia? Perumpamaan saya di dunia ini seperti seorang yang bepergian, kemudian dia kelelahan, kecapean, dia istirahat barang sebentar di bawah sebuah pohon yang rindang, itu istirahat. Selesai istirahat, selesai rasa letihnya hilang, apa yang dia lakukan? Dia lanjutkan perjalanannya, dia tinggalkan pohon tersebut. Kita pun demikian di dunia ini. Kita cuma sebentar di dunia ini. Suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat nanti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ini yang harus kita sadari, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini digambarkan oleh Nabi SAW lebih hina daripada sayap nyamuk. Sini nggak banyak nyamuknya, Pak ya? Apa belum aja? Kalau pengen banyak nyamuk digersik, Pak. Nyengat ya dari sana. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, ma sakallahu kafiran qattu." Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk. Bukan nyamuk, Bapak, sayapnya. Nyamuknya udah kecil. Apa meneng? Sayapnya. Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, Allah nggak ngasih minum itu seteguk air pun kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini hina, orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya nggak cocok itu. Dunia ini hanya untuk orang-orang yang beriman sebenarnya. Ya, tapi karena kehinaan dunia, Allah berikan dunia kepada orang kafir sekalipun. Bahkan dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah memberikan perumpamaan yang sangat menakjubkan tentang dunia ini. Kata Nabi, "Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya." Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah sebuah permisalan untuk dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fanzur madza yasir.
Sekalipun dia makan makanan yang paling lezat, paling enak. Magetan Bapak yang paling enak, Pak? Pecel. Hah? Apa khasnya di sini? Sate ayam ya? Saya kayaknya dikasih pecel terus ya. Pagi pecel, tadi siang pecel lagi. Kayaknya khasnya di sini ya. Anggaplah itu paling enak. Misalkan, karena paling enak itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Fandur mada yasir. Kata Nabi, walaupun itu makanan paling enak, dimasak paling lezat, minuman paling segar, coba perhatikan, pikirkan, terakhirnya toh juga apa? Terakhirnya kemana, Pak? Masuk toilet. Demikian juga dunia. Dunia yang dikejar manusia mati-matian, terakhirnya juga kita pasti meninggalkannya. Ya, kita akan meninggalkan dunia tersebut. Oleh karenanya, sewajibnya bagi kita untuk tidak terlena tertipu dengan dunia. Kewajiban kita adalah mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi. Kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian kita. Allah berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kalian lebih mementingkan dunia padahal akhirat itu jauh lebih penting, lebih baik dan lebih kekal? Sampai-sampai Nabi pernah bandingkan antara dunia dengan akhirat dalam sebuah hadisnya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ahma yaj'alu ahadikum uswahu fil yam fandur madza yasir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang menyelupkan jarinya di lautan. Di sini dekat laut nggak ini, Pak? Oh, Sarangan ya? Telaga. Terus mana lautnya? Masih jauh? Oh, jauh. Coba sekali-kali ke laut, Pak. Celupkan tangan kita, jari kita ke lautan. Kemudian tarik jari kita. Itu yang nempel airnya di kita berapa liter kira-kira ya? Paling setetes dua tetes, nggak ada 1 liter, Pak. Itu pun kemudian cepat kering, kan gitu. Cepat kering. Itulah dunia. Hanya 1 tetes, 2 tetes jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Dunia ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga di akhirat nanti. Bahkan kata Nabi, tempat pecutnya, tahu pecut Pak ya? Apa itu? Cambuk. Tempat cemeti salah seorang di antara kalian di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru tempat cambuknya. Gimana dengan kenikmatan yang lain? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, adanya bagi kita semuanya, baik pria ataupun wanita, baik miskin ataupun kaya, baik kecil, muda, tua, mari kita selalu memikirkan akhirat. Dunia hanya sekedar untuk sarana saja. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Yang kita pikirkan adalah akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan untuk akhirat kita? Sudahkah yang kita pikirkan adalah akhirat? Ataukah selama ini yang kita pikirkan hanyalah menumpuk dunia, menumpuk harta, menumpuk sawah, menumpuk sapi, ya, tapi nggak dikorban-korbanin, ya? Ataukah ya yang kita kejar, selalu kita pikirkan adalah dunia. Dulu pernah diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa suatu saat sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan itu sahabat sekaligus mantunya Rasulullah, nikah sama 2 putrinya Nabi, meninggal kawin lagi dengan putri Nabi SAW yang lain. Suatu saat beliau sedang duduk, kemudian lewat sahabat Umar bin Khattab, ngucapin salam kepadanya.
tapi nggak dijawab. Akhirnya mengadu kepada sahabat Abu Bakar. Ya, tadi saya lewat ketemu Utsman, saya kasih salam, dia nggak jawab. Akhirnya datanglah dua orang tersebut, Abu Bakar dan Umar, kepada Utsman bin Affan. 3 orang terbaik setelah Rasulullah. Ya, wahai Utsman, tadi Umar katanya lewat dan mengucapkan salam kepadamu. Kenapa kamu nggak jawab? Jawaban sahabat Utsman, masa iya sih? Saya nggak tahu Utsman tadi apa? Umar bin Khattab tadi apa? Lewat. Bahkan saya nggak tahu dia mengucapkan salam kepada saya. Ya, ini maksudnya maunya ditegur oleh Abu Bakar. Kenapa nggak jawab? Jawab salam itu kan hukumnya wajib. Kok nggak dijawab? Ya, sahabat Utsman bin Affan bilang, saya nggak tahu kalau tadi apa? Umar lewat atau mengucapkan salam kepadanya, karena saya sedang apa? Memikirkan sesuatu. Ini yang menjadi perhatian saya. Apa yang sedang kamu pikirkan, wahai Utsman? Dia mengatakan, saya sedang memikirkan apakah saya bisa selamat nanti di akhirat. Ya, sampai-sampai sahabat Utsman, ada sahabat Umar lewat ngucapin salam, nggak ngerti. Kenapa? Dia fokus, termenung, memikirkan apakah nanti dia di akhirat selamat apa enggak. Beda kayak kita ini. Rata-rata kita terlena, tertipu. Kita sering merasa aman, nyantai aja. Ya, akhirnya merasa aman. Bahkan ada sebagian orang itu yang menggunakan kaidah kecil dimanja, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak Pak. Surga nih sopo itu. Kita sering merasa aman. Padahal semestinya bagi kita tidak boleh terlena seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita selamat di akhirat, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kebahagiaan yang sesungguhnya jika kita menginjakkan kaki kita di surga Allah. Jika kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan, keberuntungan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Nah, supaya kita tidak merasa aman, supaya kita tidak terlena dengan dunia, supaya kita bisa selamat dunia akhirat, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kiat-kiat supaya kita selamat dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan kiat-kiat ini, cara-cara ini, nanti harapannya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiat yang pertama, supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita aman dari adab, adalah yang pertama adalah memperkuat tauhid, memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Karena tauhid ini pondasi. Kata Pak Kepala Desa tadi apa? Kalau hidup ini nggak pakai keimanan, ibarat apa Pak? Mobil nggak ada sopirnya, kok ada faedahnya gitu mungkin ya. Bagus juga. Ya. Tauhid, keimanan adalah nyawa. Kalau badan seseorang nggak ada nyawanya, nggak ada faedahnya juga. Mungkin itu yang dimaksud Pak Hades. Ya, punya mobil tapi nggak bisa nyopir, terus nggopol. Ya, nggak ada faedahnya. Demikian juga kehidupan ini. Kalau kita tidak membangunnya di atas tauhid, di atas keimanan, tidak ada faedahnya. Ya, hidup ini sia-sia. Kita akan selalu dihantui oleh kegelisahan, ketakutan. Oleh karenanya, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, orang yang selamat dunia dan di akhirat adalah orang
yang mengokohkan imannya, yang mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada. Bahkan Allah mengutus para utusan, para nabi, para rasul sejak Nabi Adam, sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW hanya untuk mengajak umat supaya beribadah hanya kepada Allah semata. Tauhid, iman, ini yang perlu kita kokohkan. Terutama pada zaman kita sekarang ini, di mana banyak kerusakan-kerusakan tauhid yang menggerogoti keimanan seorang. Maka kewajiban bagi kita adalah menjaga keimanan tauhid kita. Jangan sampai rusak. Kita perlu ngecas iman kita terus. Kalau kita selalu ngecas HP kita kalau baterainya habis, ya Pak, keimanan kita pun butuh dicas. Supaya nggak lemah, karena iman itu naik turun. Ya. Nah, kadang juga banyak virusnya. Kalau kita nggak jaga, ambrol keimanan kita. Kalau kita punya komputer saja, biasanya dikasih antivirus. Hati kita pun demikian. Kita harus memperkuat, memperkokoh supaya kuat menghadapi tantangan-tantangan dan tidak mudah untuk kena virus. Karena tauhid adalah kunci keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa Allah meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi kalau dia meninggal dunia berjumpa dengan Allah, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, dia masuk neraka. Berarti tauhid penentu surga dan neraka bagi kita. Penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga ataukah di neraka? Kemari kita selalu memperkokoh keimanan dan tauhid kita. Kita jaga sampai maut menjemput kita. Sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, iman, tauhid. Pak, Al-Quran itu diawali oleh Allah dengan surat Al-Fatihah, isinya tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tauhid. Dan ditutup oleh Allah dengan surat An-Nas. A'udzu birabbin nas itu Pak ya. Isinya juga tauhid. Ilahin nas. Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh umat manusia. Al-Quran dibuka dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Mengisyaratkan dan pelajaran bagi kita sebagaimana kita membuka hidup ini dengan tauhid, akhiri dan tutup hidup kita dengan tauhid juga. Ini kiat yang pertama supaya kita selamat dunia akhirat. Iman dan amal soleh. Iman dan tauhid. Yang kedua, supaya kita selamat dunia dan akhirat, terutama nanti di akhirat, ya, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Para ulama seperti Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah Nabi Muhammad itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Wa man lam yarkabha gharib. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh selamat. Siapa yang enggak naik tenggelam. Termasuk siapa, Pak? Anaknya sendiri, istrinya sendiri tenggelam karena enggak naik kapal. Demikian juga orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Tertolak. Percuma. Udah capek-capek ngeluarin tenaga, harta, waktu, tapi ternyata nggak diterima oleh Allah SWT. Eman. Man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, tertolak. Makanya di dalam ibadah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau ibadah itu sudah ada aturannya, nggak boleh kita bikin sendiri dengan perasaan kita, nggak boleh hanya ikutan apa kata banyak orang saja, ya, nggak boleh dengan hawa nafsu kita. Tapi ibadah itu harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, Al-Quran, hadis yang sahih, mari kita amalkan. Mari kita perjuangkan. Kalau enggak, maka jangan. Karena agama Islam ini telah sempurna. Ya, agama Islam ini telah sempurna. Yang namanya sempurna jangan ditambah-tambahi, tambah enak. Kalau misalkan kita bikin kopi, ya, bikin kopi, takarannya udah pas. Berapa Pak biasanya Pak? Kopi itu. Pas itu. Nah, tak sendok apanya Pak? Gulanya? Gulanya 1 sendok. Kopinya 10 Pak? Hah? Setengah ya. Anggaplah itu ukuran pasnya gitu. Tapi kalau misalkan ya tadi 2 sendok gula, kopinya 1 ya. Nah, kalau misalkan ditambahi biar lebih mantap, kopinya 10 sendok, tambah muntah. Karena itu sudah takaran sempurna. Ya, sudah takaran sempurna. Dalam beribadah pun demikian. Kalau ditambah-tambahi bukan tambah bagus, tambah nggak bagus. Sudah sempurna. Ibarat kunci, ya, rumah itu udah ada kuncinya. Ya, ukurannya udah ada. Kalau pakai kunci yang selain ukurannya, ya nggak terbuka. Surga pun ada kuncinya. Kalau kita buka dengan kunci yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak terbuka. Walaupun itu ukurannya lebih besar. Coba kalau misalkan sampean punya sepeda motor atau punya mobil, kan itu ada ukurannya mobil, kuncinya itu ya. Kalau pakai kunci yang lain, walaupun lebih gede, lebih mahal, ya nggak kebuka. Ya, Islam pun demikian. Islam ini sudah sempurna. Kalau bukan dengan tuntunan Rasulullah, malah nggak diterima oleh Allah. Percuma, ya, sia-sia, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, la yabluwannakumullah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian. Siapa yang paling baik? Bukan paling banyak ya, paling baik amalnya. Paling baik itu kata para ulama yang memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Makanya kalau kita beribadah harus ikhlas, mengharapkan wajah Allah, bukan karena pamrih, bukan karena pengen pujian, ya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang namanya paling baik. Kalau ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi nggak ikhlas, nggak diterima juga. Harus dua-duanya. Apalagi nggak ikhlas, nggak sesuai tuntunan Rasulullah juga, tambah nggak diterima. Ya, maka ini sangat penting sekali. Jangan sia-siakan amal kita. Jangan sia-siakan amal ibadah kita. Perumpamaan orang yang beribadah tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu, Bang, kata para ulama seperti apa? Orang yang bepergian tapi ngisi tasnya, kopernya pakai kerikil, batu, pasir. Yang namanya orang bepergian itu kan ngisi tasnya pakai apa? Ya, diisi apa? Pakaian lah, makanan, jajan, uang, HP, ces-cesan yang bermanfaat. Lah kalau bawa koper isinya pasir, isinya kerikil, batu, cuma memberatkan, nggak ada faedahnya. Maka demikian juga dalam beramal beribadah, mari kita berusaha untuk ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Isya dulu ya. Isya dulu, nanti dilanjutkan sebentar lagi. Baik. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ada adzan Isya, kita sholat dulu. Kemudian kita lanjutkan sebentar insyaallah taala setelah sholat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan 2 kiat supaya kita selamat dunia akhirat. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, supaya kita selamat dunia akhirat adalah dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kayak sholat, ini sholat 5 waktu wajib kita laksanakan. Puasa Ramadan wajib kita laksanakan. Itu akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Nu'man bin Qawqal, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa harramtul haram wa ahlaltul halal, a'adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapatmu jika saya melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, apakah saya masuk surga? Jawab Nabi, "Na'am." Ya, kamu masuk surga. Karena ma'asyiral muslimin, tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya daripada kita itu melaksanakan apa? Kewajiban-kewajiban. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu." Tidak ada yang paling saya cintai untuk dilakukan oleh hambaku daripada dia melakukan apa yang saya wajibkan pada dia. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Makanya jangan sampai kita ini ninggalin yang wajib-wajib, Pak. Sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Cuma 5 waktu aja. Awal yang diwajibkan itu berapa malam? 50 kali dalam sehari semalam. Cuma Nabi SAW ketemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, memberikan pengalaman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, balik kamu kepada Allah, minta keringanan. Saya itu sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Mereka nggak kuat, padahal mereka itu jauh lebih kuat daripada umatmu." Balik lagi, mondar-mandir sampai kemudian diringankan oleh Allah dari 50, Pak. Nolnya hilang, cuma jadi 5. Itu pun sayangnya banyak orang yang masih ninggalkan sholat. Ya, yang paling parah lagi, banyak orang ninggalin sholat tapi nggak merasa dosa. Wah, ini paling parah. Kalau maling masih banyak orang bilang dosa ya. Kalau zina masih banyak orang merasa apa? Dosa. Lah sholat banyak orang meninggalkan malah merasa nggak berdosa. Ini parah. Padahal para ulama sepakat dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu, Pak, lebih besar daripada dosanya minum khamar, zina, mencuri dan sebagainya. Karena dosa meninggalkan sholat itu diperselisihkan para ulama, kafir apa enggak? Ya, diperselisihkan oleh para ulama, beda pendapat sampai ya. Oleh karenanya mari kita memperbanyak amal soleh, terutama hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya, ini insya Allah akan memberikan apa? Balasan surga bagi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, walaupun ini ditujukan kepada ibu-ibu, kaum wanita, tapi ini juga termasuk kaum laki-laki juga. Rasulullah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha,
wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'. Kalau ada seorang wanita yang sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, ya, kemudian menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, nggak neko-neko, ya, wa ata'at zawjaha, taat sama suami, menghormati suaminya, nggak bantah, nggak namper suaminya, ya, nggak gelut kalau suaminya, taat, menghormati suaminya, karena haknya suami ini besar. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan itu dalam sebuah hadis, aku zauji ala zaujati an law kanat bihi qarhatun fala isat'a ma addat haqqah. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya borok kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Saking besarnya hak suami, man. Tapi ini bukan berarti kemudian beneran disuruh jilatin gitu ya. Enggak. Ini cuma menggambarkan bagaimana betapa besarnya haknya seorang suami. Apa kalau seorang wanita melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut? Kata Nabi, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang kamu suka. Ini balasan bagi orang-orang yang melaksanakan apa? Kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kewajiban Allah banyak yang mewajibkan, masuk sholat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, ya, mendidik anak kita, taat kepada suami, mendidik istri. Ya, kalau suami berarti wajib menafkahi. Ini kewajiban-kewajiban, ya, yang wajib seharusnya bagi kita untuk mengamalkannya. Dunia ini tempat kita beramal. Kalau di akhirat itu tinggal panen hasilnya. Sekarang kita ini ngumpulin aja, Bang. Ngumpulin bekal, beramal, bersungguh-sungguh. Nanti di akhirat tinggal enaknya. Karena di dunia ini kita beramal, besok di akhirat cuma tinggal hisab. Kalau di akhirat nggak ada amal, yang ada hisab. Di sini sekarang kita nggak ada, kita cuma amal, nggak ada hisab. Besok sebaliknya, yang ada adalah hisab, nggak ada amal. Ya, dan jangan pernah kita meremehkan amal kebajikan sedikit pun, karena semuanya ada hitung-hitungannya, lah. Ya, ada hitungan-hitungannya. Kayak kita kalau masuk ke pasar, masuk ke supermarket, nggak apa-apa, ambil sesuka kita. Karena nanti apa? Terakhirnya ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Kita juga demikian, beramal. Nanti ada hitung-hitungannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal kebajikan sedikit pun, Allah akan membalas kebaikan. Siapa yang beramal kejelekan walaupun kecil, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah cerita, ada seorang wanita di kalangan Bani Israel, wanita nakal, pelacur, gak bener. Tapi Allah mengampuni dosa-dosanya gara-gara cuma apa? Memberi minum anjing yang kehausan. Cuma ngasih minum anjing yang kehausan, Allah mengampuni dosa-dosa. Hanya kita nggak boleh meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun. Orang kita cuma senyum kalau ketemu orang, Mbak, senyum, ya, salam, jabat tangan kalau ketemu orang. Ini, masya Allah, pahalanya luar biasa. Tabassumu kali ahi kalaka sodako. Senyummu kepada saudaramu sodako. Cuma guyut tok, Pak, modal pamer gigi tok, dapat pahala juga. Ya, nyopo kalau ketemu orang. Apalagi salam, assalamualaikum, kita doakan kebaikan. Apalagi kalau sampai jabat tangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'min, ya,
Summa fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanatharu waraqus sayyah. Kalau seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia mengucapkan salam, lalu kemudian jabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya, nah, termasuk kita menghadiri masjid-masjid Allah, belajar ilmu agama, ini pahalanya besar. Sampai seperti dalam hadis yang tadi saya sampaikan di awal, orang yang pergi ke masjid tidak ada tujuan untuk kecuali belajar ilmu agama, pahalanya seperti apa tadi Pak? Seperti pahala orang yang berangkat haji dengan haji yang sempurna. Karena kan gak semua orang haji itu hajinya mabrur. Ada hajinya cuman mabrur. Ya, cuma mabrur tok, naik pesawat tapi gak mabrur. Ya. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita semuanya. Yang keempat, saya kasih 5 aja, 5 kiat. Yang keempat diantara kita kiat supaya selamat dunia akhirat adalah selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, selalu kita ingat. Supaya apa? Supaya kita pertama tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ada orang kalau nggak mikirkan tentang kematian, nggak mikirkan tentang akhirat, yang dipikir cuma dunia, ini tertipu dengan dunia, terlena dengan kehidupan dunia, yang dikejar mati-matian cuma dunia. Padahal kalau nanti kita mati dulu Pak, harta kita, rumah kita, ya nggak kebawa ke kuburan, nggak kebawa. Anak kita paling nangis, ya, sehari 2 hari, paling banter 1 minggu. Habis itu biasa lagi, melupakan kita. Bahkan ketika kita kubur, kita diinjek-injek sama anak kita gitu. Iya kan? Dikubur itu. Makanya kita perlu merenung, kita perlu memikirkan akhirat, kematian. Rasulullah pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzah." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kita semuanya ini pasti akan mati. Kita di dunia ini cuma sebentar aja, mampir saja. Ya. Apalagi kalau kita udah umur, ya. Maaf ya. Kalau kita sudah umur. Mari kita tidak terlena dengan dunia. Mari kita persiapkan untuk akhirat. Kita persiapkan bagaimana menjawab pertanyaan nanti di alam kubur, bagaimana menjawab pertanyaan nanti di akhirat. Ini yang perlu kita persiapkan. Ya, umur manusia itu rata-rata antara 60-70 tahun, rata-rata. Ada hadisnya, a'maru ummati ma baina sitti wa sab'i. Umur umatku itu rata-rata 60-70 tahun, rata-rata. Ada yang sebelum 60 udah mati, ada yang lebih, itu jarang. Ini rata-rata itu 60-70. Makanya kalau kita sudah berumur 40, 50, wah ini harus mempersiapkan, siap-siap. Nah, memang semua kita, walaupun aslinya kematian itu nggak kenal umur ya. Kadang bayi juga mati, anak kecil mati, anak muda masih gagah mati, nggak kenal usia, nggak kenal jabatan. Karena kematian itu pasti akan menghampiri semua nyawa. Aina takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Malaikat maut akan menghampiri dan merenggut nyawa kita. Terus apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah kita mempersiapkan pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur yang akan menanyakan kepada kita 3 pertanyaan? Siapa roh? Siapa nabi? Dan apa agama? 3 pertanyaan wis bocor Pak. Kisi-kisinya wis dibocorkan oleh Nabi. Kalau Eptanas itu wis dibocorkan soalnya. Tinggal mempersiapkan jawabannya. Ya, kita tinggal mempersiapkan. Lah kalau kita mau menghadap Allah, kalau kita sadar bahwa kita ini mau mati
dan nanti akan ada kehidupan setelah kematian, maka kita harus mempersiapkan sejak sekarang. Apa yang perlu kita persiapkan? Bekal apa? Ya bekal iman, bekal amal soleh, bekal takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Takwa itu bukan sekedar simbol aja, Pak. Banyak orang, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk bertakwa, tapi nggak diamalin, ya sama aja. Yang paling penting itu bagaimana pengamalan takwa. Sekarang banyak namanya takwa, masjid at-taqwa, pondok at-taqwa, baju takwa, sampai ada tahu takwa. Tapi prakteknya sulit. Banyak orang sering saya wasiatkan kepada diri saya takwa, dianya sendiri nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling utama. Kalau kita mau bepergian saja, nyiapin perbekalan. Coba Pak, kalau kita mau pergi, mau umroh atau mau haji, atau mungkin mau pergi jauh, ya, mungkin ke rumah teman atau rumah anak mungkin ya, pasti kita nyiapin. Dan nyiapin pakaian, kita nyiapin jajan, uang, HP, ces-cesan, pokoknya disiapin semuanya. Obat-obatan mungkin sudah disiapin, oleh-olehnya nggak pernah dilupakan juga. Itu kalau untuk perjalanan dunia. Bagaimana dengan perjalanan kita ke akhirat? Perjalanan kita ke surga atau neraka? Ini butuh untuk persiapan bekal. Ya. Nah, bekal ini yang perlu kita siapkan sejak sekarang, yaitu bekal iman, bekal tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amal soleh, ya, banyak bertobat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita siapkan sejak sekarang. Ya. Yang ketiga, di antara faedah kita itu mengingat akhirat, mengingat kematian adalah apa? Segera bertobat kepada Allah. Nggak nunda-nunda. Kadang orang itu nunda-nunda tobat. Wis nanti aja, wis kowe sekarang seneng-seneng notis. Ini salah. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita nggak pernah tahu kapan Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Kematian itu, ya, nggak mengenal usia, nggak mengenal jabatan, nggak mengenal jenis kelamin, semuanya akan mati. Bahkan sekalipun kita berlindung di tempat paling kokoh sekalipun, paling aman, kita nggak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Mungkin kita bisa terhindar dari musuh, mungkin kita bisa terhindar dari musibah alam. Mungkin kita bisa selamat dari kecelakaan, mungkin kita bisa sembuh dari penyakit. Tapi yakinlah, kita nggak akan bisa selamat dari kejaran kematian. Ya. Dan yang keempat, manfaat kita selalu mengingat kematian ini apa, Pak? Kita qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nggak tamak. Orang itu kalau nurutin kemauan hawa nafsunya terhadap dunia, Pak, nggak selesai-selesai, nggak ada ujungnya. Kalau tamak, kata Nabi, andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, 2 lembah emas, Pak, 2 gunung emas, misalnya, sekurang, Pak, katanya. Karena manusia itu tamak. Coba dulu orang itu banyak bayangin pas masih punya sepeda ontel gitu ya, bayangin, wah enaknya kalau punya sepeda motor, Matic, Ninja, pokoknya wah enak ya. Nanti kalau sudah punya sepeda motor, bayangin enaknya kalau punya apa? Mobil. Kalau sudah punya mobil, bayangin lagi, ngayal lagi. Enaknya kalau punya pabriknya mobil. Nggak selesai-selesai. Punya rumah 1. Wah enaknya kalau punya rumah lagi yang disewakan gitu, kontrakan. Ya, kalau sudah punya,
masih belum ketulungan lagi. Itu kalau nurutin hawa nafsu. Tapi kalau kita qanaah, kita nerima apa yang Allah berikan kepada kita akan bahagia. Bersyukur kepada Allah. Kita akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Ridho kamu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang paling kaya. Lebih-lebih kalau kita misalkan lihat orang-orang yang lebih melarat dari kita, Pak. Nah, itu penting itu. Sekali-kali lihat orang yang rumahnya lebih jelek dari kita. Jangan lihatnya rumah-rumah yang lebih bagus saja, Pak. Itu malah menjadikan kita kurang syukur. Iya, orang-orang yang lebih melarat dari kita. Ya, rumahnya gubuk, reot. Ya, ada mungkin yang masih di kolong jembatan, ada yang mungkin masih tembel-tembelan, atau malah ngontrak sana sini, ngungsi sana sini, nggak punya tempat tinggal. Alhamdulillah kita udah. Kalau kita bisa makan 3 kali dalam sehari, ingat masih banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan walaupun sekali dalam sehari. Bahkan ada di antara mereka yang kelaparan. Kalau kita mengingat seperti itu, maka kita akan qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, di antara kiat supaya kita selamat dunia akhirat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan merasa aman. Jangan kira kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah puasa pasti diterima, pasti surga. Jangan. Berharap, berdoa. Karena kita nggak ngerti apakah sholat kita diterima oleh Allah. Enggak. Nabi Ibrahim saja, Pak. Nabi Ibrahim, dia seorang nabi kekasih Allah, bangun Ka'bah, rumah Allah yang mulia. Setelah dia bangun bersama anaknya yaitu Nabi Ismail, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang dia katakan? Wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah amal perbuatan kami. Terimalah doa-doa kami. Itu Nabi Ibrahim. Lah gimana dengan kita? Kan jangan sampai kemudian kita merasa ujub bangga kalau udah beramal, padahal amal kita juga dikit, nggak banyak-banyak amal. Nah, terus apa yang dibanggakan? Ya, kita berharap, kita berdoa, tapi jangan memastikan dulu. Ada seorang ulama 6 bulan berdoa kepada Allah supaya ketemu bulan Ramadan. 6 bulan lamanya setelah Ramadan dia doa lagi supaya puasanya di bulan Ramadan, ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Masya Allah. 6 bulan doa supaya ditemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya doa supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. Doa. Demikian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini diberi keteguhan oleh Allah dalam ketaatan, dalam ibadah sampai maut menjemput kita. Karena orang itu kan berubah-ubah, Pak ya. Sekarang mungkin kita lihatlah ada orang yang awalnya muslim, gak taunya ternyata berubah jadi murtad. Sebaliknya, ada yang awalnya non-muslim, kemudian setelah itu Allah memberikan hidayah. Ada yang awalnya baik, rajin ibadah, gak taunya kemudian berubah jadi preman. Ada yang sebaliknya, awalnya preman, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya, terus Allah berikan hidayah kepadanya. Hati ini berbolak-balik, berubah-ubah. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Nabi saja yang udah dijamin masuk surga, doa yang paling sering beliau panjatkan adalah apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Itu Nabi Muhammad. Gimana dengan kita? Nah, kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya Allah meneguhkan hati kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, Pak, zaman modern, teknologi, tantangannya banyak.
Anak-anak kita dulu yang nggak ngerti apa-apa sekarang Masya Allah pinter apa? HP-an, internetan, lihat macam-macam. Ya, dulu orang kalau mau berbuat dosa sulit, ngintip orang sulit dulu. Nah sekarang mau lihat maksiat itu gampangnya. Di kamar sendirian dikunci dan gampang. Ini kita berdoa kepada Allah supaya ditetapkan, dijauhkan dari tipu daya setan. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita. Karena dosa kita ini banyak. Kita sering menerjang larangan-larangan Allah. Kita sering meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kita cuma bisa menghayal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadiin kita ahli surga. Padahal dosa kita banyak. Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya karena satu dosa. Ya. Nah, kita ini banyak dosa tapi selalu menghayal, merasa aman, ya, merasa bermimpi bahwa kita pasti ahli surga. Wah, ini karena kerasnya hati kita, membekunya hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan dan kebesaran nama-nama dan sifatnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma hdina. Allahumma hdina. Allahumma hdina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kiat, ya, ada 5 kiat agar kita selamat dunia dan akhirat, ya. Saya simpulkan 5 itu. Pertama adalah apa? Tauhid, yang memperkokoh keimanan. Yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban, gitu ya. Yang keempat, selalu ingat kematian dan akhirat. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jamaah sekalian. Baik, ada waktu mungkin jika ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, kita terbuka karena tujuan kita adalah untuk berbagi ilmu, ya, agama Islam. Baik, ini ada yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat dari fitnah-fitnah akhir zaman? Ya, fitnah-fitnah akhir zaman sekarang ini dahsyat. Baik fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran sesat, Pak, ya, macam-macam, apalagi di Indonesia ini. Pemikiran-pemikiran sesat menyimpang bau-bauannya. Mau cari yang model bagaimanapun ada. Mau cari yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, wadah. Mau cari yang biasa menghina para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, membolehkan nikah kontrak, wadah. Yang mau mencari, ya, kelompok-kelompok, ya, yang nggak mau sholat, mengingkari sholat, puasa, wadah. Ini fitnah syubhat.
Fitnah yang kedua fitnah syahwat. Fitnah dunia, wanita, harta. Ini juga banyak pada zaman kita sekarang. Nah, bagaimana cara-cara kita biar selamat? Ya, kiat-kiatnya. Pertama tadi hampir mirip dengan pembahasan kita. Yang pertama adalah kuatkan iman. Belajar ilmu agama. Ya, perkokoh iman, perkokoh tauhid. Kemudian semangat belajar ilmu agama supaya kita mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Ya, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian cari pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, supaya kita selamat. Ya. Kemudian juga di antara kiat-kiatnya juga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus mencari bimbingan dari para ulama, para dai. Ya, jangan bertindak sendiri dalam menghadapi fitnah. Ini beberapa kiat supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di akhir zaman. Nah, ada yang lain? Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyampaikan kiat-kiat agar kita selamat masuk surga. Yakni selalu melakukan dengan hari-hari agama. Kalau nggak salah dalam surat Al-Anfal ayat 2 tahun, satulah kamu akan diambil dengan suatu hari yang dihadirkan, di mana orang yang tidak bisa menolongnya dan anak juga tidak bisa menolongnya. Nah ini yang tidak selesai bila mana berkaitan dengan hadis yang bila mana ada apa-apa. Belajar soal menjaga negara. Saya kira itu momen-momen penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Perlu kita sadari bahwa besok di hari akhirat yang menjadi patokan, yang menjadi timbangan itu bukan ikatan kekeluargaan, bukan ikatan persahabatan, bukan jabatan, bukan harta. Makanya secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, gak bisa memberikan manfaat kepada kita. Semuanya mikirin sendiri-sendiri. Bahkan Nabi aja memikirkan sendiri nasibnya sendiri-sendiri. Ada yang datang kepada Nabi Nuh minta syafaat. Aduh, Nabi Nuh itu minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Nabi Isa. Isa minta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang besok semua orang gak bisa memberikan manfaat kecuali amal perbuatan. Kecuali amal perbuatan. Adapun harta, mungkin kalau kita di dunia itu kan kita bisa nolong. Kekayaan, kekerabatan, itu bisa nolong. Coba kalau misalkan kita ada musibah yang menimpa keluarga kita misalkan. Kalau kita kaya, kita bisa bantu dia. Atau kekerabatan. Misalkan dia tertuduh teroris misalkan. Saya punya keluarga jenderal misalkan. Kekerabatan bisa nolong. Tapi besok pada hari akhir, pada hari kiamat nggak bisa. Jabatan, tahta, anak nggak bisa. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu meninggal dunia tidak bermanfaat lagi, maksudnya telah terputus amalnya
kecuali 3. Itu bukan berarti anaknya nanti memberikan apa? Ya, manfaat, memberikan menolong. Bukan. Ini maksudnya adalah mengalirkan pahala. Jadi walaupun orang tersebut udah mati, kan biasanya kalau udah mati ya nggak bisa beramal lagi, nggak bisa beramal. Tapi ada beberapa amalan yang walaupun orangnya udah mati, pahalanya terus ngalir, yaitu ilmu yang bermanfaat. Imam Bukhari, Imam Muslim udah mati, tapi kitab mereka sampai sekarang dimanfaatkan. Berarti apa? Pahalanya tetap mengalir kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sodakoh jariah, orang sodakoh udah mati, tapi dia sodakohnya misalkan sodakoh masjid, wakaf. Walaupun orangnya udah mati, pahalanya terus mengalir karena tetap dimanfaatkan. Dia punya anak soleh yang mendoakan. Makanya ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Karena doa anak itu sampai kepada orang tua dan bermanfaat bagi orang tua walaupun orang tuanya udah meninggal dunia. Jadi hadis ini hanya berbicara tentang amalan yang bermanfaat setelah orang tersebut apa? Meninggal dunia. Bukan berarti anak tersebut punya kekuasaan leluasa menolong ya orang tuanya. Buktinya, andaikan misalkan orang tuanya masuk neraka, kafir, bisakah anak menyelamatkan orang tuanya, mengeluarkan dia dari neraka? Tak bisa. Jangankan anak kepada bapak, Nabi Muhammad gak bisa nolong ya pamannya gak bisa. Padahal pamannya selama di dunia, Abu Thalib itu selalu melindungi, membela Nabi Muhammad. Tapi karena kekafiran, Rasulullah pun gak bisa nolong dia. Jadi ayat tersebut tidak bertentangan dengan hadis. Dan sebagai kaidah umum, perlu kita pahami bahwa ayat dan hadis itu tidak mungkin saling bertentangan. Karena Al-Quran itu wahyu dan hadis Nabi juga wahyu dari Allah. Sama-sama wahyu, tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, wala takunu sunnatu tukhaliful Qur'ana abada. Kata Imam Syafi'i, hadis itu nggak mungkin bertentangan dengan Quran selama-lamanya, nggak mungkin. Tinggal kita bagaimana berusaha untuk mencari jalan keluarnya, ya, supaya kita tidak menubrukkan antara Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya bertanya, karena lingkungan ini punya tradisi, yaitu kalau panen itu biasanya masak banyak, setelah mengambil lingkungan untuk dimakan bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, tradisi yaitu kalau ada orang meninggal, itu ada kebiasaan hari sampai berikut. Ini saya tanyakan pada menurut saya Islam mungkin tidak ada, punya bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah kita sampaikan, bahwa semua amalan apapun, tradisi apapun, ritual apapun, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Disinilah perlunya kita menimba ilmu agama, supaya kita bisa mengetahui nanti mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin pertanyaan Bapak tadi, ya mungkin nanti bisa dijawab atau mungkin bisa nanti dipelajari dengan berjalannya waktu. Saya tidak mungkin untuk menjawabnya pada kesempatan ini, karena ini baru pertama saya datang ke sini. Dalam metode dakwah,
dalam metode dakwah semuanya ada tahapannya. Semuanya ada tahapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tahapan pertama beliau menekankan kepada masalah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kalau dakwahkan kepada mereka adalah tentang tauhid. Kalau tauhid sudah sampaikan kepada mereka tentang kewajiban sholat. Kalau mereka menerima, sampaikan tentang zakat dan seterusnya. Karena ini adalah dakwah saya pertama kali di sini, ini baru pertemuan pertama. Jadi saya tidak mau membahas masalah-masalah yang lain dulu. Kita bahas masalah-masalah yang paling urgen. Islam itu punya tingkatan-tingkatan, punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang paling penting, ini yang perlu didahulukan. Adapun masalah-masalah yang lain, maka nanti ada waktunya. Ada waktunya. Kayak misalkan kalau kita masih dalam tahap awal belajar, misalkan awal belajar ada anak TK masih belajar baca tulis, masih belajar baru belajar baca Quran atau baca Latin, nggak mungkin kemudian langsung diajari tentang rumus-rumus matematika atau kimia yang begitu sulit dan membingungkan. Oleh karenanya sebagai seorang dai harus mengetahui prioritas dakwah. Yang penting kita menganjurkan kepada diri kami dan kepada para jamaah, ayo kita semangat belajar ilmu agama. Kita selalu berusaha dalam beribadah, dalam beramal ini kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, nanti gampang loh. Masalah apapun udah ada cek. Ini ada dalilnya enggak dalam Quran? Ada dalilnya dalam hadis apa enggak? Kalau ada, silakan. Islam itu tidak ekstrim, Allah menghilangkan semua adat enggak. Tapi juga bukan menerima semua adat. Tatkala Rasulullah diutus kepada orang bangsa Arab, mereka juga punya adat kebiasaan. Ada yang disetujui oleh Nabi Muhammad, ada yang nggak disetujui oleh Nabi Muhammad. Yang disetujui, contoh misalkan orang Arab dulu punya kebiasaan memuliakan tamu. Didukung oleh Nabi. Punya akhlak yang mulia didukung oleh Nabi SAW. Tapi yang ada kebiasaan yang buruk, minum khamr misalkan, wah ini nggak didukung sama Nabi. Ada kebiasaan bunuh anak perempuan hidup-hidup, nggak didukung oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Kebiasaan tumbal, kirim sesajen misalkan, kepada berhala-berhala, diingkari oleh Nabi SAW. Jadi kita pun demikian, ada kebiasaan itu harus semuanya dikembalikan. Kalau memang nggak bertentangan, hukum asalnya boleh. Karena saya kasih kaidah yang disebutkan oleh para ulama, rumus dalam Islam, bahwa asal dalam masalah dunia hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau ibadah, hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi tinggal ini masalah, kalau masalah adat kebiasaan, maka hukum asalnya boleh, kecuali kalau bertentangan dengan Islam. Kayak pakaian, ini hukum asalnya boleh. Tapi kalau misalkan ada misalkan di sebagian tempat itu kan, bajunya misalkan kayak orang mana tuh, Papua atau mana itu yang cuman yang itunya aja yang tertutup. Nah, ini jelas apa? Gak nutup aurat, gak boleh. Karena ini, itu kan udah adat. Iya adat, tapi adat bertentangan dengan Islam. Gak semua adat diterima, tapi gak semua adat juga ditolak, dikembalikan. Kalau sesuai dengan tidak bertentangan dengan Islam, gak apa-apa hukum asalnya. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, ada larangannya dalam Islam, hendaknya kita tunduk kepada aturan-aturan Islam. Karena sebagai seorang muslim itu artinya apa, Pak? Muslim itu artinya orang yang tunduk
Muslim. Kalau kita mengatakan saya adalah Muslim, berarti saya tunduk kepada aturan-aturan Allah. Kalau nggak tunduk kepada aturan Allah, ya, berarti Muslimnya dicurigai. Katanya ngakunya tunduk, kok ngeyel, nggak terima dengan aturan Islam. Kan itu. Jangan-jangan cuma Islam KTP. Islam yang sebenarnya mengajarkan kita apa? Tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan hadis. Makanya kita ini mestinya dalam beribadah, dalam kehidupan ini, cobalah kita beribadah, kita selalu berupaya cari mana dalilnya. Kalau dalam ibadah, kalau masalah dunia, boleh-boleh aja selagi tidak ada larangannya. Ya, demikian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.